Halo, perkenalkan nama saya Dito Alfarizi, NIM 20.11.3423. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat VPS dengan menggunakan domain kita sendiri. Di video ini kita akan melakukan register VPS, setting VPS, konfigurasi server, registrasi domain, menghubungkan domain dan VPS. Yang terakhir adalah testing tampilan. Saya memakai Google Cloud untuk VPS-nya. Langsung saja kita klik Get Started for Free. Saya ganti dulu email saya. Kemudian centang Terms of Service, lalu Continue. Isi nomor HP, kemudian Continue. Nah, pada account kita pilih individual, kemudian isi data diri kita. Setelah mengisi data diri, kita isi juga cara pembayaran. Saya menggunakan Bank Jago untuk kredit card-nya. Setelah itu kita start my free trial. Nah, setelah itu kita proceed to verification. Kemudian kita disuruh upload bukti kredit card kita dan KTP kita. Nah, setelah mengupload, kita pilih submit. Nah, kita perlu menunggu beberapa waktu untuk proses verifikasinya. Setelah menunggu, kita akan dikirim email bahwa verifikasi telah selesai. Setelah itu, kita pergi ke konsol Google Cloud-nya. Kemudian kita aktifkan free trial-nya, pilih activate, aktivasi selesai, kemudian pilih continue. Setelah itu, pada menu Google Cloud platformnya, kita pilih Compute Engine, kemudian VM Instance. Kemudian select a project. Kita pilih create project. Kita isi nama projectnya. Kemudian pilih create. Kita tunggu proses pembuatan projectnya. Setelah itu kita dialihkan ke Compute Engine API. Kita pilih enable saja. Kita tunggu lagi sampai selesai. Setelah itu kita pilih create instance. Nah, ini adalah form create instance-nya. Kita isi nama instance-nya. Kemudian kita ganti regionnya ke Jakarta. Kemudian zone-nya kita ganti ke B.
Setelah itu kita ganti series machine-nya ke N1. Kemudian machine type-nya kita ganti ke N1 standar 4. Nah, pada menu boot disk kita ganti ke Ubuntu. Kita pilih change. Kemudian operating system kita cari Ubuntu. Setelah itu size-nya kita ganti ke 15 GB. Kita ganti ke SSD. Kemudian select. Untuk menu API-nya kita biarkan saja. Nah, ini kita allow HTTPS dan HTTP-nya kita centang, kemudian create. Kita tunggu lagi proses pembuatan instance-nya sampai aktif. Nah, begini sudah aktif, ada centangnya. Setelah itu kita buka SSH. Kemudian kita update terlebih dahulu. Sudo apt-get update. Setelah selesai kita install Apache 2. Lalu kita cek apakah sudah masuk Apache-nya ke dalam IP address kita. Kita copy saja. Nah, kalau begini berarti sudah bisa. Kita bisa melanjutkan prosesnya. Sebelum melanjutkan prosesnya, kita beli dulu domain yang akan kita pakai. Saya memakai GitHub Education. Pada webnya kita pilih GitHub Student Developer Pack, kemudian pilih Get Your Pack. Kita akan diminta untuk memasukkan email student dan kita akan ditanya apa yang akan kita lakukan dengan GitHub ini. Saya isi untuk membuat VPS sebagai contoh, kemudian pilih continue. Nah, login sudah berhasil. Sekarang kita pergi ke menu benefit. Saya memakai Namecheap untuk mengklaim domain gratisnya. Pilih authorize Namecheap. Nah, ini adalah tampilan web Namecheap itu sendiri. Saya isi nama saya sebagai domain, lalu pilih find. Nah, pilih yang gratis dengan menekan add, kemudian pilih complete order. Setelah itu kita akan diminta untuk login akun Namecheap sebelum melanjutkan. Karena saya belum ada, maka saya akan register terlebih dahulu. Setelah selesai membuat akun, akan muncul order summary. Kita pilih confirm order. Domain sudah berhasil kita dapatkan. Kemudian pilih setup GitHub account. Lalu akan muncul pesan berhasil. Kita balik lagi ke SSH-nya. Kita buat direktori domain yang sudah kita beli tadi.
Sekarang kita beri permission ke domain kita. Kemudian kita buat permission untuk bisa dibaca dan dijalankan. Lalu kita buat indeks HTML-nya. Nah, setelah itu kita tulis coding HTML-nya. Di sini saya hanya menampilkan nama dan NIM saya saja. Kalau sudah, Ctrl X, Y, kemudian Enter. Lalu kita masuk ke site available agar kita bisa mengakses domain kita di Ubuntu ini. Setelah masuk, kita copy file yang sudah ada di sini ke domain kita. Sekarang kita coba lihat isinya. Nah, ini isinya. Kita hapus dulu komentarnya biar nggak bingung. Nah, setelah dihapus, kita ganti server adminnya ke domain kita. Ganti info ditoalfarisi.me. Lalu kita ganti juga dokumen rootnya. Kemudian kita tambah server name. Dan server alias. Selesai, Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kemudian kita aktifkan site yang sudah kita buat tadi. Lalu kita disable site default-nya. Selanjutnya kita reload Apache 2-nya. Setelah itu kita setting Ubuntu dan domain yang sudah kita beli tadi. Nah, kita pergi ke Namecheap tadi, kemudian domain list, kemudian kita manage. Setelah itu advanced DNS, kita add recordnya, kemudian pilih a record, hostnya add, dan value-nya sesuai dengan IP address kita tadi, kemudian klik centang. Selanjutnya add record lagi, pilih cname, hostnya www, dan value-nya
nama domain kita, kemudian centang. Kita kembali lagi ke SSH-nya, kemudian kita masuk ke host. Nah, di sini kita paste saja IP address kita dan nama domain kita. Setelah itu Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS server. Pertama kita install bin 9. Kemudian kita masuk ke lokal bin-nya. Lokal. Di sini kita tambahkan seperti codingan sedikit di paling bawah. Selesai, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita tambahkan folder yang kita buat tadi. Pertama kita copy dulu data yang sudah ada di lokal ke db.ditoalfarizi.me tadi. Yang kedua kita copy lagi data dari 127 ke db.ip kita. Setelah itu kita masuk ke db.ditoalfarizi.me. Kita ganti sesuai nama domain kita. Yang ini. Kemudian yang ini. IP-nya juga kita ganti. Kemudian kita tambahkan www.in.a, kemudian IP kita. Setelah selesai, Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita masuk ke DB IP address. Kita ganti lagi sesuai domain kita. Jika sudah, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita masuk ke resolve conf.
kita tambahkan domain kita, lalu search domain kita, lalu name server sesuai dengan IP tadi. Selesai, Ctrl X Y enter. Kemudian kita restart bin 9 ya. Nah, setelah oke, kita coba. Nah, sampai sini sudah berhasil. Cukup sekian tutorial VPS dari saya, kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.